Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rizky Pratama dengan NIM 2434308. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program yang dimana ini adalah contoh aplikasi dari inventaris barang, yaitu atau gudang barang. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke awal. Dari awal sekali kita masuk dari penjelasan berikut ini. Selanjutnya, untuk void tampilkan inventaris barang, yaitu adalah fungsi yang menerima dua parameter, lalu pointer ke array struktur barang inventaris yang mempresentasikan inventaris, integrar jumlah barang yang menunjukkan jumlah barang dalam inventaris. Fungsi tampilkan inventaris barang bertugas untuk pointer ke array barang dan jumlah barang yang ada. Jika jumlah barangnya 0, maka program akan mencetak bahwa inventaris kosong. Secara keseluruhan, program ini merupakan bagian dari sistem manajemen inventaris yang sederhana, yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan barang-barang yang tersedia dan jumlahnya dalam inventaris atau gudang. Lalu pada bagian selanjutnya, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu barang inventaris dan juga integral jumlah barang. Fungsi ini mencetak header yang menunjukkan bahwa daftar inventaris barang akan ditampilkan dengan garis pemisah di atas dan di bawahnya. Pengecekan inventaris kosong memeriksa apakah jumlah barang sama dengan 0. Jika ya, fungsi akan mencetak pesan inventaris kosong. Jika ada barang dalam inventaris, fungsi akan menggunakan loop for untuk iterasi melalui array inventaris. Untuk setiap barang, fungsi mencetak nomor urut, nama barang, dan jumlah barang dalam format yang terstruktur dengan menyebutkan. Lalu fungsi mencetak garis pemisah di bagian bawah untuk menandakan bahwa akhir dari daftar. Secara keseluruhan, fungsi ini memberikan cara yang jelas dan format untuk menampilkan informasi tentang barang-barang yang ada dalam inventaris serta menangani situasi ketika inventaris kosong ataupun terisi. Selanjutnya adalah void hapus barang, yaitu fungsi ini bertujuan untuk menghapus barang dari inventaris berdasarkan nomor yang dimasukkan oleh pengguna. Parameter fungsinya ialah barang inventaris, pointer array dari struktur barang yang berisi data barang. Lalu integral jumlah barang, pointer ke variabel yang menyimpan jumlah barang dalam inventaris. Lalu pengecekan inventaris kosong, jika jumlah barang lebih besar dari 0, jika tidak, fungsi akan mencetak pesan inventaris kosong dan melanjutkan tindakan lebih lanjut. Lalu menginputkan nomor barang. Buatlah nomor barang, sebutkan bahwa fungsi meminta pengguna untuk memasukkan nomor barang yang ingin dihapus. Lalu menggunakan loop while untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan valid, yaitu merupakan angka dan berada dalam rentang yang benar. Setelah mendapatkan input yang valid, fungsi akan menggunakan loop for untuk menggeser semua barang setelah barang yang dihapus satu posisi ke depan. Dalam array ini dilakukan untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh barang yang dihapus. Semisal menghapus nomor 3, maka nomor 4 akan naik ke nomor 3, begitu juga selanjutnya. Lalu dengan menyebutkan bahwa fungsi pengecekan mencetak pesan barang berhasil dihapus untuk mengonfirmasi bahwa tindakan telah berhasil dilakukan. Secara keseluruhan, fungsi ini memberikan secara efisien yang mengelola inventaris dengan memungkinkan pengguna untuk menghapus barang yang tidak lagi diperlukan. Lalu pada fungsi selanjutnya ialah edit barang. Jika pada opsi pertama salah atau pada pemasukan barang salah nama atau salah jumlah, bisa diedit kembali, yaitu dengan menggunakan fungsi ini. Parameter pada fungsi ini ada dua, yaitu inventaris, barang inventaris, pointer ke array dari struktur barang yang berisi data barang. Lalu integral jumlah barang yang ada di dalam inventaris atau di dalam file inventaris. Pengecekan inventaris kosong
Memeriksa apakah jumlah barang lebih besar dari 0. Jika tidak, fungsi akan mencetak pesan inventaris kosong, atau jika barang yang dimasukkan atau yang mau diedit itu tidak ada, maka ia akan mencetak inventaris kosong. Lalu jika pengguna memasukkan nomor barang yang ingin diedit, atau gunakan loop while untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan valid, yaitu merupakan angka dan berada dalam rentang yang benar. Ingin diedit sesuai dengan pada bagian selanjutnya ialah mengurutkan inventaris. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan barang dalam inventaris berserial lama. Fungsi ini juga memiliki dua parameter, yaitu barang inventaris, pointer ke array dari struktur barang yang berisi data barang, lalu integral jumlah barang yang ada di dalam inventaris. Lalu fungsi ini juga menggunakan algoritma pengurutan sederhana, yaitu bubble sort, untuk mengurutkan barang. Fungsi menggunakan dua loop bersarang for. Loop pertama ialah i untuk literasi melalui setiap barang dalam inventaris. Loop kedua ialah j untuk membandingkan barang yang sedang diproses dengan barang-barang setelahnya. Lalu dalam loop kedua, fungsi membandingkan nama barang menggunakan strcmp jika nama barang pada indeks i lebih besar dari nama barang pada indeks J, maka barang tersebut akan dipertukarkan. Pertukaran barang dilakukan dengan menggunakan variabel sementara temp untuk menyimpan barang yang sedang diproses. Setelah proses pengurutan selesai, fungsi mencetak pesan konfirmasi bahwa inventaris telah berhasil diurutkan berdasarkan nama barang. Fungsi urutkan inventaris memberikan cara yang efisien untuk mengurutkan barang dalam inventaris berdasarkan nama dengan menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi ini memastikan bahwa barang-barang dalam inventaris teratur dan mudah diakses. Pesan konfirmasi yang dicetak setelah mengurutkan memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa tindakan telah berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya ialah fungsi menampilkan total barang, di mana fungsi ini bertujuan untuk menghitung dan menampilkan total jumlah barang yang ada dalam inventaris. Parameternya masih tetap sama, yaitu dengan para barang inventaris sebagai pointer ke array dari struktur barang yang berisi data barang, lalu integral jumlah barang yang ada di dalam inventaris. Fungsi ini menginisialisasi variabel total dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah total barang. Lalu fungsi ini menggunakan loop for untuk iterasi melalui array inventaris. Dalam setiap iterasi, jumlah barang dari setiap item dalam inventaris ditambah ke variabel total. Lalu setelah loop selesai, fungsi mencetak total jumlah barang yang ada dalam inventaris dengan format yang jelas. Fungsi tampil total barang memberikan cara yang efisien untuk menghitung dan menampilkan total jumlah barang dalam inventaris dengan menggunakan loop untuk menjumlahkan barang
dari setiap item. Fungsi ini memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi yang akurat tentang total inventaris. Pesan yang dicetak setelah perhitungan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna mengenai total jumlah barang yang ada. Lalu pada fungsi selanjutnya ialah menyimpan inventaris atau simpan inventaris. Fungsi ini bertujuan untuk menyimpan data inventaris barang ke dalam file. Parameternya masih sama, yaitu dengan barang inventaris sebagai pointer ke array dari struktur barang yang berisi data barang. Lalu integral jumlah barang yang ada di dalam inventaris. Lalu fungsi mencoba membuka file dengan nama yang ditentukan oleh konstanta file name dengan mode tulis W. Jika file gagal dibuka, misalnya karena masalah izin, fungsi akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Lalu fungsi menggunakan loop for untuk iterasi melalui array inventaris. Dalam setiap iterasi, fungsi menggunakan fprintf untuk menulis nama barang dan jumlahnya ke dalam file dengan format yang terpisah oleh spasi. Setelah semua data ditulis, fungsi menutup file menggunakan fclose. Setelah berhasil menyimpan data, fungsi mencetak pesan konfirmasi bahwa inventaris telah berhasil disimpan ke file. Fungsi simpan inventaris memberikan cara yang efisien untuk menyimpan data inventaris ke dalam file dengan membuka file, menulis data barang, dan menutup file. Fungsi ini memastikan bahwa informasi inventaris dapat disimpan secara permanen. Untuk digunakan di masa mendatang, pesan konfirmasi yang mencetak setelah menyimpan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna bahwa tindakan telah berhasil dilakukan. Lalu pada bagian selanjutnya adalah simpan inventaris. Fungsi ini bertujuan untuk menyimpan data inventaris barang ke dalam file. Parameter fungsi ini masih sama seperti yang tadi, yaitu barang inventaris pointer ke array dari struktur barang yang berisi data barang. Lalu integral jumlah barang yang ada di dalam inventaris. Lalu fungsi ini mencoba membuka file dengan nama yang ditentukan oleh konstanta file name dalam kode tulis W atau inventaris.txt. Jika file gagal dibuka, misalnya karena masalah izin atau nama file yang dimasukkan salah, fungsi akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Fungsi juga menggunakan loop for untuk iterasi melalui array inventaris. Dalam setiap iterasi, fungsi menggunakan fprintf untuk menulis nama barang dan jumlahnya ke dalam file dengan format yang terpisah oleh spasi. Setelah semua data ditulis, fungsi menutup file menggunakan fclose. Setelah berhasil menyimpan data, fungsi mencetakkan pesan konfirmasi bahwa inventaris telah berhasil disimpan ke file. Fungsi simpan inventaris memberikan cara yang efisien untuk menyimpan data inventaris ke dalam file dengan membuka file, menulis data barang, dan menutup file. Fungsi ini memastikan bahwa informasi inventaris dapat disimpan secara permanen. Untuk digunakan di masa mendatang, pesan konfirmasi yang dicetak setelah menyimpan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna bahwa tindakan telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya adalah pada bagian muat inventaris. Fungsi ini bertujuan untuk memuat data inventaris barang dari file ke dalam array struktur barang. Pada parameternya masih sama, yaitu barang inventaris dan integral jumlah barang. Fungsi ini mencoba membuka file dengan nama file yang ditentukan oleh konstanta file name dalam mode baca R. Jika file gagal dibuka, misalnya karena file tidak ada atau file tersebut memang tidak dibuat, fungsi akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Fungsi menggunakan fscanf dalam loop while untuk membaca nama barang dan jumlahnya dari file. Data dibaca ke dalam elemen array inventaris yang sesuai dengan indeks jumlah barang. Setelah setiap pembacaan yang berhasil, nilai jumlah barang akan ditingkatkan.
Fungsi memeriksa apakah jumlah barang telah mencapai max barang, atau jika iya, loop akan dihentikan untuk mencegah overflow atau berlebihan. Setelah semua data dibaca, fungsi menutup file menggunakan close. Setelah berhasil memuat data, fungsi mencetak pesan konfirmasi bahwa inventaris telah berhasil dimuat dari file. Fungsi muat inventaris memberikan cara yang efisien untuk memuat data inventaris dari file ke dalam program. Dengan membuka file, membaca data barang, dan menutup file, fungsi ini memastikan bahwa informasi inventaris dapat diambil dengan mudah untuk digunakan dalam aplikasi. Pada selanjutnya ialah fungsi main. Fungsi main adalah titik masuk dari program yang mengelola inventaris barang. Fungsi ini menginisiasikan inventaris dengan jumlah ukuran maksimum max barang untuk menyimpan data barang, lalu variabel jumlah barang diinisialisasikan dengan nilai 0 untuk melacak jumlah barang yang ada dalam inventaris. Pilihan variabel digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Fungsi memanggil muat inventaris untuk memuat data barang dan file ke dalam array inventaris dan memperbaharui jumlah barang. Fungsi menggunakan loop, do, dan while untuk menampilkan menu manajemen inventaris berulang kali hingga penggunaan memilih untuk keluar. Menu mencakup opsi untuk menambah, menghapus, mengedit, mencari, menampilkan, mengurutkan, menampilkan total barang, menyimpan inventaris, dan keluar. Fungsi meminta pengguna untuk memilih opsi dari menu dan memvalidasi input untuk memastikan bahwa pilihan tersebut valid antara 1 sampai 9. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mencoba lagi. Penggunaan switch case untuk struktur untuk menangani setiap pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Setiap case memanggil fungsi yang sesuai untuk melakukan tindakan yang diinginkan setiap bertambah, seperti bertambah barang, seperti menambah barang, menghapus barang, dan lain-lain. Lalu keluar dari program jika program memilih opsi 9. Jika pengguna memilih opsi 9, fungsi mencetak pesan terima kasih dan keluar dari loop mengakhiri program. Fungsi main mengatur alur utama dari program manajemen inventaris dengan menginisialisasi variabel, memuat data dari file, dan menyediakan menu interaktif untuk pengguna. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah dan mengelola inventaris barang. Struktur menu dan validasi input memastikan bahwa pengguna dapat melakukan tindakan yang diinginkan dengan cara yang terorganisir dan efisien. Untuk demo programnya di sini ada 9 poin. Yang pertama, 1, tambah barang, hapus barang, edit barang, cari barang, tampilkan inventaris, urutkan inventaris, tampilkan total barang, simpan inventaris, lalu keluar. Untuk pertama, saya akan mencoba opsi pertama dulu, yaitu tambah barang. Untuk barangnya yaitu laptop. Jumlah barang saya masukkan 3. Lalu untuk mengecek barang tersebut, kita perlu masuk ke opsi 7. Untuk total jumlah barang dalam inventaris ada 3. Lalu jika ingin menambah barang sekali lagi, lalu masuk ke opsi 1 lagi. Kita masukkan pas bunga, pas bunga, jumlah barang ada 10. Lalu untuk melihatnya kembali, masuk ke opsi 7. Jumlah inventaris ada 13. Untuk mencari barang, kita masuk ke opsi nomor 4. Masukkan nama barang yang ingin dicari. Kita cari laptop dulu. Untuk laptop ada dengan jumlah 3. Jika ingin masuk ke opsi nomor 2, maka kita tinggal menekan nomor 2. Lalu masukkan nomor barang yang ingin dihapus, nomor 1, yaitu laptop.
Masukkan nomor barang yang di sini sudah terhapus, berhasil dihapus. Lalu kita cek kembali ke nomor 7. Di sini jumlah inventaris tinggal 10, yaitu pas bunga tadi. Untuk itu kita akan mencari barang, atau untuk itu kita akan mengurutkan, kita akan menambah barang sekali lagi. Barang laptop kembali, jumlahnya ada 10, jumlahnya 9. Mari kalau begitu kita tampilkan inventaris. Di sini ada pas bunga 10, laptop 9. Lalu kita tambahkan lagi barang, yaitu sebuah handphone. Jumlahnya ada 100. Lalu kita cek kembali, masuk ke opsi nomor 5. Di sini sudah tersedia handphone. Lalu kita urutkan nomor 6. Lalu kita lihat kembali ke opsi nomor 5. Ini di handphone dari peringkat teratas, lalu laptop, lalu pas bunga. Untuk itu, untuk menyimpan di dalam file inventaris ini, kita harus menyimpan di opsi nomor 8. Sebelumnya di sini kosong, lalu kita simpan di opsi nomor 8. Mari kita lihat, sudah tersimpan. Lalu keluar. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.